Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Marilah kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan karena kasih, penyertaan, perlindungan Tuhan sehingga kita boleh berada di hari yang baru, di hari yang keempat, di bulan yang keempat di tahun 2025 ini. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Namun saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengawali setiap aktivitas, setiap pekerjaan kita di sepanjang hari ini, mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan di dalamnya kita akan membaca bahkan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satukan hati, pikiran kita untuk memuji menyembah Tuhan. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh sangat mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang luar biasa yang boleh kami rasakan sampai saat ini, karena Engkau begitu baik, teramat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bukti nyata kami telah dibangunkan di pagi hari ini dengan keadaan tubuh yang sehat, yang kuat, yang bersuka cita. Tuhan Yesus, Bapa kekal di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau terus memberkati kehidupan kami dan Engkau terus ada bersama-sama dengan kami. Kami sungguh sangat mengucap syukur dan kami bermohon kepadamu sebelum kami memulaikan serangkaian aktivitas, serangkaian pekerjaan kami, usaha kami di sepanjang hari ini. Kami memohon tuntunan perlindungan-Mu, kami memohon hikmat daripadamu sehingga kami selalu ada di dalam hadirat-Mu dan kami merasakan Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, bahkan memberkati kami dan melancarkan segala apa yang kami lakukan atau kerjakan. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami bersatu hati sebelum kami memulaikan segala aktivitas kami akan membaca bahkan merenungkan firman Tuhan. Biarkanlah roh-Mu bekerja di masing-masing kami. Engkau memberkati kami, Engkau mengetuk pintu hati kami sehingga firman yang kami baca, yang akan kami renungkan, itu boleh dapat tumbuh subur di tanah hati kami dan boleh kami lakukan dan praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk itu ya Bapa, berfirmanlah Engkau karena kami sedia dan siap membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, sebelum jauh lebih dari itu, kami mohon ampun atas setiap salah, dosa, pelanggaran yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, suci kuduskanlah hati dan pikiran kami, baharui hati dan pikiran kami, biarkanlah kami layak di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Ini doa kami, ini permohonan kami, serta ini ungkapan syukur kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, penolong kami yang setia. Haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan membaca bahkan merenungkan firman Tuhan dalam pembacaan dan perenungan kita di sepanjang minggu berjalan ini, yaitu terdapat di dalam Yohanes 12 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-36. Namun dalam edisi Renungan Harian Kristen 4 April 2025 terdapat di dalam Yohanes 12 ayatnya yang ke-33 dan hingga ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berkata demikian. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Demikianlah firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema perenungan kita di pagi hari ini ialah
Anak Manusia ditinggikan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kemajuan dunia di segala bidang kehidupan sangat berdampak pada kehidupan kerohanian seseorang ataupun kelompok. Di satu sisi dapat berdampak positif, tetapi di sisi lain dapat bertentangan dengan iman Kristiani. Jika kita selalu menggunakan logika, maka pendekatannya adalah bukti atau segala sesuatu yang dapat dilihat dan masuk akal. Padahal, dalam kehidupan beriman, ada hal-hal yang tidak dapat dibuktikan secara logika menurut ukuran manusia. Karena itu, tak dapat disangkal ada warga gereja yang bingung dan situasi seperti ini dapat melemahkan iman mereka. Kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia ini dengan pengajarannya memunculkan berbagai tanggapan. Ada yang menerimanya, tetapi ada yang belum dan ragu bahkan bingung. Seperti perkataan Yesus Kristus tentang kematiannya di dalam firman hari ini. Bagi pengikutnya, mereka memahami Yesus Kristus adalah Mesias. Karena itu, Dia akan hidup selama-lamanya. Pengakuan ini bertentangan dengan maksud kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Melihat keadaan seperti ini, Yesus Kristus perlu memberikan penjelasan. Dia yang adalah Mesias akan mati, dan dengan kematiannya Ia akan ditinggikan. Pernyataan ditinggikan mengandung beberapa arti. Yang pertama, menunjukkan pada Yesus Kristus yang ditinggikan di atas kayu salib. Yang kedua, Ia akan ditinggikan melalui kebangkitan dan kemuliaannya setelah kematiannya. Yesus Kristus mengerti dengan sikap dan pandangan banyak orang. Tetapi hal itu tidak menghalangi Dia untuk menggenapi karya keselamatan Tuhan Allah bagi dunia ini. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, perkembangan ilmu pengetahuan saat ini dapat mengalihkan iman orang percaya dan membawa tantangan dan pergumulan dalam berbagai bentuknya. Penting bagi keluarga Kristen untuk saling menguatkan dan meneguhkan iman anggota keluarga. Upaya pelayanan pengembalaan dan pendidikan harus secara intensif dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pewarisan dan pemeliharaan iman orang percaya. Penghayatan dan perayaan minggu-minggu sengsara sekarang ini dilakukan dengan tujuan agar tidak ada keraguan tentang penderitaan dan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Setiap orang yang percaya terpanggil untuk menyaksikan dalam hidupnya tentang Anak Manusia yang rela menderita sengsara dan mati untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Amin. Mari berdoa. Ya Allah Bapa, ya Tuhan kami, Tolonglah teguhkan iman percaya kami bahwa anak-Mu Yesus Kristus adalah anak manusia yang harus mati demi kehidupan, kebebasan dan keselamatan kami dari kuasa dosa dan maut. Tolonglah kami ya Tuhan, dan biarkanlah Roh-Mu yang membebaskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.